Bab 629. Bagaimana mungkin? Hara Song berada tepat di depan Kimo, dia tidak pernah menyangka bahwa Kimo tiba-tiba akan menyerangnya. Pada saat ini dia berdiri, wajahnya kusam, pupil matanya masih penuh ketakutan, dia tidak bisa menghindar jika dia ingin menghindar. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat belati di tangan Kimo semakin dekat dan dekat dengannya. Pada saat ini sebuah adegan tiba-tiba muncul di benaknya, semuanya adalah saat dia bersama Kimo. Namun hanya pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa Kimo tidak bersamanya karena cinta. Saat keduanya bersama, Kimo selalu bertanya padanya tentang status keluarga mereka di keluarga Song, dan mencoba segala cara untuk mengajaknya ke atas ranjang. Untungnya, Hara Song tidak pernah memiliki hubungan seperti itu dengan Kimo. Hara, hati-hati. Mata Orum Chen melebar dan dia hanya bisa memberikan peringatan. Namun sudah terlambat untuk mengingatkannya, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat pisau di tangan Kimo hendak menembus dada Hara Song. Hara Song juga menutup matanya, dua garis air mata jatuh dari sudut matanya. Peng! Saat ini, tubuh Kimo tiba-tiba terbang lebih dari 10 meter seperti layang-layang dengan tali putus. Dia terbang langsung ke koridor, tubuhnya terbanting dengan keras ke dinding koridor, jatuh ke tanah lagi. Kimo menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke tanah, tak bergerak. Jerry yang bertindak. Pada saat ini penonton terkejut, dan semua orang menatap Jerry yang dengan tatapan kosong. Baru saja mereka dengan jelas melihat kalau belati Kimo telah menembus tubuh Hara Song, tetapi pada akhirnya mereka menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Jerry yang berdiri di depan Hara Song seperti setan, menendang Kimo. Dengan satu tendangan, orang dewasa dengan dapat ditendang lebih dari 10 meter, seperti mobil yang menabrak orang. Meskipun Yorusun telah melihat kekuatan menakutkan Jerry Yang, jantungnya berdetak kencang saat ini, matanya penuh kepanikan. Sedangkan yang lain, mereka benar-benar terpana. Hara Song tidak mendengar apapun untuk waktu yang lama, kemudian membuka matanya dengan hati-hati, melihat bahwa semua orang terpaku di tempatnya seperti patung, menatap kosong ke arah Jerry yang berdiri di depannya. Melihat lagi ke arah koridor di luar pintu, Kimo terbaring tak bergerak di tempat, dia tiba-tiba menyadari kalau Jerry yang baru saja menyelamatkannya. Kakak Yang, aku masih hidup. Wajah Hara Song penuh kegembiraan, dia terisak-isak, aku pikir aku akan mati, dan saya tidak akan pernah melihat kakak yang lagi dalam hidup ini. Aku tidak menyangka aku tidak mati. Melihat Hara Song yang menangis karena kegirangan, Jerry yang tiba-tiba merasa kasihan pada wanita ini. Jangan khawatir dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Jerry yang berkata dengan tegas. Teman sekelas lama yang memandang rendah Hara Song sebelumnya, sekarang hanya memiliki kecemburuan di mata mereka. Memiliki seseorang sekuat Jerry Yang. Lagi pula bahkan kepala keluarga Sun, salah satu dari 8 sekte, hanya bisa sujud di depan Jerry Yang. Mulai sekarang aku tidak ingin melihat Kimo lagi, apakah kamu mengerti maksudku? Setelah Jerry yang menenangkan Hara Song, dia tiba-tiba menatap Yorusun dan berkata. Mendengar ini Yorusun langsung mengerti, dan dengan cepat berkata, jangan khawatir, Tuan Yang aku pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Jerry yang mengabaikannya, dan langsung membawa Hara Song keluar. Sedangkan teman sekelas Hara Song lainnya, tidak perlu menakut-nakuti mereka lagi, kalau tidak mereka mungkin benar-benar takut hingga buang air kecil. Setelah Jerry yang membawa Hara Song pergi, orang-orang di dalam merasa lega. Tuan Yang, apakah kamu membiarkan kami pergi? Setelah sekian lama, Bases yang tiba-tiba bertanya dengan hati-hati. Seharusnya begitu, Yezi Wang berkata dengan wajah rumit. Dengan statusnya yang mulia, di matanya kita mungkin lebih kecil dari seekor semut. Kata Hazel Sang sambil tersenyum masam. Orum Chen juga memiliki emosi, matanya yang indah berbinar, dia sangat senang dia tidak mengikuti Kimo dan yang lainnya untuk menargetkan Jerry Yang. Tidak seorang pun boleh mengungkapkan apapun tentang apa yang terjadi hari ini,
jika tidak jangan salahkan aku Yorusun, karena telah menghancurkan keluargamu secara pribadi. Yorusun melirik ke semua orang, tiba-tiba berkata dengan suara dingin. Mendengar ini Base Xiang dan yang lainnya gemetar, dan menganggukkan kepala berulang kali untuk meyakinkan, jangan khawatir, kami tidak akan pernah mengungkapkan. Oke, keluar, Yorusun berteriak dengan lambaian tangannya. Seketika semua teman sekelas Hara Song pergi. Kamu adalah kepala keluarga Chen, Tuan Horton Chen, kan? Saat ini Yorusun berjalan menuju Horton Chen dengan senyum di wajahnya, dan bertanya sambil tersenyum. Horton Chen tiba-tiba merasa tersanjung, dan dengan cepat berkata, halo Tuan Sun, aku Horton Chen aku akan meminta Tuan Sun untuk menjagamu di masa depan. Haha Tuan Chen terlalu sungkan tapi aku akan mengandalkanmu. Yorusun tertawa dan berkata, lalu memandang Indra Chen dan berkata, ini seharusnya putramu, kan? Tuan Sun, namaku Indra Chen, kata Indra Chen sambil tersenyum. Dia memiliki sikap dan bakat yang luar biasa. Yorusun berkata. Di depan ayah dan anak keluarga Chen, dia tidak berani mengabaikan sedikit pun, tidak peduli apa, hubungan antara ayah dan anak keluarga Chen dan Jerry yang jauh lebih dekat daripada hubungannya dengan Jerry Yang. Kekuatan keluarga Kai awalnya yang kedua, sekarang keluarga Chen telah menggantikan keluarga Kai, dengan Jerry yang berdiri di belakang mereka. Selama Jerry yang mau, keluarga Chen saat ini dapat segera melampaui 8 keluarga besar kota Yan. Tuan Chen, aku masih punya urusan yang harus diurus. Aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari, kata Yorusun tiba-tiba. Bagaimana itu bisa berhasil? Lain hari aku akan menjadi pembawa acara, kata Horton Chen buru-buru. Haha, oke aku sedang menunggu perjamuan Tuan Chen. Yorusun tertawa dan pergi. Setelah berjalan keluar dari ruangan, dia memandang Kimo yang terbaring di lantai koridor dengan acuh tak acuh, memberi perintah, bawa bajingan ini ke kuburan. Iya. Dua pria kekar bergegas maju, mengangkat Kimo dan pergi. Di sisi lain, Jerry Yang dan Hara Song juga pergi. Sepanjang jalan, Hara Song jelas banyak mengobrol dan dalam suasana hati yang sangat baik, semua yang terjadi hari ini tidak terduga. Apa yang paling membuatnya bahagia adalah dia memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang Kimo. Awalnya dia selalu terbebani, tetapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa sangat santai. Seluruh tubuh nyaman, tanpa beban psikologis. Kakak yang terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku khawatir aku tidak akan pernah tahu dalam hidupku bahwa aku jatuh cinta dengan pria bajingan seperti itu. Aku bahkan merasa sedih untuknya begitu bertahun-tahun. Ketika Jerry yang mengirim Hara Song ke rumah Song, Hara Song berkata dengan penuh terima kasih. Jerry yang sedikit tersenyum, karena semua beban di hati telah dilepaskan, maka di masa depan bekerja keras untuk membantuku membuka pasar luar negeri. Kakak yang jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Hara Song berkata dengan sangat serius. Sudah larut, cepat kembali. Jerry yang berkata, kemudian menunggu Hara Song memasuki rumah, dan berbalik masuk ke dalam mobil untuk pergi. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Sebelumnya di Midnight Castle telepon terus bergetar dan tidak mendengar suara pesan, baru sekarang menyadari telah menerima lebih dari belasan pesan. Itu adalah pesan dari Lacey. Jerry yang berkata sambil tersenyum, tetapi ketika dia membuka pesan dan melihat isinya, dia tiba-tiba berdiri dari sofa, ekspresinya tiba-tiba berubah, ini, bagaimana mungkin? Bersambung.